Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauza Salsabila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Tadris IPS. Saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurdian Saipe. Landasan sosiologis pendidikan. Di sini ada pembahasan yang akan kita pelajari, yang akan saya bahas ya. Oke, pengertian sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa. Karena pergeseran tentang masyarakat, sosiologi sebagai ilmu otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Namun, sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi mempunyai ciri-ciri yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Landasan sosiologi pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial. Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan ini membahas sosiologi yang terdapat pada pendidikan. Yuradji pada tahun 1988 menulis bahwa sosiologi meliputi interaksi guru dan siswa, dinamika kelompok di kelas, dan organisasi intrasekolah, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Ruang lingkup dan fungsi kajian sosiologi pendidikan. Ruang lingkup ini meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, yang membahas tentang fungsi pendidikan dalam kebudayaan, sistem pendidikan, dan proses kontrol sosial terhadap sistem kekuasaan. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi A. Sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang B. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari tentang peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, dan pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Definisi sekolah dalam sosialisasi anak. Yang keempat, sekolah dalam pendidikan yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dan kelompok sosial lain di dalam komunitas, yang meliputi peliputan tentang komunitas seperti apa dan pengaruhnya terhadap organisasi sekolah, analisis tentang proses pendidikan seperti dampak terjadi pada sistem sosial komunitas kaum tidak terpelajar, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikannya, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, sosiologi pendidikan dituntut melakukan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi eksplanasi yang menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi utilisasi yang menangani permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan. Jadi secara umum sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
bagi masyarakat. Yang ketiga, paham integralisme. Paham ini dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organik merupakan masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik. Ini sumber dari norma kehidupan bersama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah, kesejahteraan bersama, masyarakat pendidikan negara melindungi sebuah negara tempat selalu terjadi seimbang antara hak. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial adalah suatu sistem peran dan hubungan sosial yang saling berhubungan dan berorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, peranata pendidikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi. Dalam hal ini, peranata pendidikan berfungsi untuk mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Yang kedua, fungsi inovasi, kreasi, transformasi. Dalam hal ini, peranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat serta nilai-nilai budayanya. Fungsi konservasi dan fungsi inovasi pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya dapat kita pahami dan real terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.